PT Erwin, Bigetron ya. Yo, dan inilah dia match kita yang pertama. Game yang pertama presented by BCA antara Geek Fam versus Bigetron Alpha. Bakal ditemenin sama Gio dan Om Wawa. Ih, gimana? Membawakan analis. Dan Kolius pastinya. Sudah berada di posnya masing-masing. Geek Fam dan juga Bigetron Alpha. Moreno yang mengemban tugas juga di area mid lane dengan Faramisnya. Gold Altar akan sangat-sangat diprioritaskan ketika ada team fight yang akan terjadi nanti. Apalagi momentum yang dibuat oleh KAY juga menjadi kunci kemenangan bagi Bigetron Alpha. Seperti Yes. Geek Fam, mereka udah punya Exort dengan Hayabusanya, pasti akan ada yang namanya split. Bisa split push, bisa kalau dibilang hajar belakang itu paling Cloud yang bisa diincar. Tapi memang ketika di middle to late game kan Cloud lumayan cukup bersih pakai Battle Mirror defense ya, Gio ya. Ya. Dan ini dari segi Little Wanderer ternyata masih bisa diamankan. Moreno ternyata yang dapat, not bad. Nggak ada yang pakai Retribution ternyata. Dari Exort pun juga masih mengamankan Retribution karena mungkin dia sadar kerusuhan yang dibuat oleh Ki ini sangat-sangat meresahkan. Jadi dia tahan-tahan Retributionnya untuk di bagian atas, bahkan Saken memilih untuk mundur, cukup di pressure oleh kehadiran Kadira. Masih early game memang Cloud agak susah sampai dia level 4 nanti dia bisa pakai Blazing Duetnya untuk clear wave minion, baru ntar dia bisa farming sedikit-sedikit atau bahkan berotasi ke area mid lane. Itulah keuntungan dari Cloud, sedangkan Iritel kan dia harus pelan-pelan juga mainnya untuk nggak boleh terlalu beresiko ya. Terutama belum level 4 dia nggak punya rapid strike, dan kalau sampai dihajar dia pakai Purify tapi by the way ya. Jadi ada 2 Purify untuk menghindari fataling dari KYY. Ya, dan dia Aboyski, Kadera respect banget terhadap KYE karena memang gak ada Digi ya. Setelah Atlas tadi sempat dipick oleh Bigetron Alpha, mereka langsung nge-ban karena Digi. Praktis Look, Exort dan juga Rapture mungkin yang akan jadi makanan bagi KYE nanti. Atau nantinya memancing Purify sehingga dari Aboy ataupun Kadera nggak bisa kabur. Turtle Camp pertama, Centralita sudah hadir di Land of Dark. Nah, udah mulai dicolek-colek, Sorizo pun udah mencari posisi, lebih tepatnya untuk menggunakan Falling Star Moon-nya supaya nanti ada efek CD stun. Dan sudah mulai di-cast menuju ke arah Aboyski, tapi Aboyski masih bisa Arcane Shade, mulai mencoba untuk maju ke depan, Black Dragon Form. Tapi ternyata Max dengan Retribution masih on point, lumayan on blast, connect ke arah depan sana. Luke sendirian versus everybody, tapi fataling dari Henki, dan First Blood presented by BCA juga didapatkan oleh seorang Luke. Looking for more karena Luke yang ternyata ditukarkan dan mendapatkan double kill-nya saat ini. Keren, setup dari Bigetron Alpha ini bagus banget, walaupun Ki harus tumbang tapi dia sempat melakukan fataling, dan itu benar-benar fatal banget untuk Geek Fam karena 2 membernya langsung terkena efek stun yang cukup dahsyat sehingga langsung bisa diselesaikan oleh Max tadi. Dan Exort kali ini mulai coba untuk dikejar oleh Sorizo, ada Look di sana dan maka Retribution terpaksa digunakan. Dan ini dia replay presented by Grab. Yang terjadi adalah bagaimana sosok dari Yuzongnya sebenarnya dari Look udah sempat bagus juga ya tadi. Dia langsung Black Dragon Form ke arah belakang, ngincer ke arah Moreno ya, cuman ternyata ini dia retrinya on point. Terus lumayan on blast-nya juga nggak sih Yo? Kayak di Iya. cast itu di momen yang tepat juga dia bersembunyi di rumput, tapi sayang sekali memang Henki-nya juga dalam kondisi yang cukup standby. Dan Max ya, ingat Leomord itu sudah di buff, darah di bawah 50% bakal critical hit, itu yang membuat damage-nya sakit banget tadi menuju ke arah Aboy sama ke arah Luke. Ya, itu yang jadi problematikanya ya ketika Geek Fam harus tumbang 2 people. Sehingga kali ini menuju ke bagian atas, Kadera juga masih mencoba untuk mencari momen-momen yang pas untuk bisa menumbangkan sosok Saken. Masih sama-sama belum ada yang tumbang di bagian atas sana. Cuman pagi-pagi gini ya, menuju siang, Daripada kalian yang tumbang kelaparan, iya, nah, mendingan ngapain ayo? mendingan jajan di Grab, nobar PPE sambil order Grab, diskonnya itu sampai dengan 50%. Gunakan promo yang di bawah tuh, grb.to/pp dan juga scan barcode-nya. Tapi back to the game, sudah ada cold out tadi dibuka. Kali ini Max juga ada depan dan fataling. Benar-benar fatal karena Aboyski, dan Aboy harus tumbang di tangan Bigetron Alpha, di tangan Max. Gila, King Max ya bagaikan pangeran berkuda putih, langsung bisa mengeksekusi. Sambil kita lihat Turtle Camp presented by Lita sudah menunjukkan bahwa Turtle yang kedua hadir di Land of Down. Dan seperti yang tadi Kolius bilang, Geek Fam ini sebenarnya Hayabusa harus snowballing. Dia belum ter-take down, tapi dia belum juga dapat poin kill-nya nih Gio. Iya. Jadi harus benar-benar hati-hati dan dicari sih sebelum mereka ke Turtle, karena kalau enggak Hayabusa bisa muncul dengan Quad Shadow dan melakukan pencurian. Nah ini bahaya nih, belum ada yang ngeliat gerak-gerik Exort. Nah tapi yang menegas tuh di pop up. Kali ini Retribution masih on point, ada fataling di area belakang. Aboy again and again, ada kuda yang tidak bisa ditarik. Tapi kali ini dari Bigetron Alpha mencoba untuk maju ke arah depan. Bahkan
Saken masih menahan Blazing duetnya karena mereka udah mendapatkan turtle, dapat 1 point kill, sudah untung. Tapi ini sampai di situ aja karena Max dia mau cari keuntungan yang lain, yaitu purple buff milik Exort. Well, ini bakal mencoba untuk pelan-pelan lagi ya. Benar-benar udah diinvasi. Geek Fam pun ketinggalan 3000 gold di menit yang kelima. Bisa dibilang setengah jauh, nggak bilang jauh banget ataupun dekat banget. Tapi dari Geek Fam gimana caranya mereka bisa membalikkan keadaan? Karena memang Iritel dari Kadera juga benar-benar di pressure habis-habisan dari tadi. Secara tidak langsung bisa kita lihat Cloud-nya ini benar-benar dari Saken mengadidaya Iritel di top lane. Ya, langsung dihancurkan satu auto turret di bagian atasnya. Bigetron Alpha tadi cepat melakukan zoning out supaya dari Kadera nggak bisa terlalu maju karena gerak-geriknya sudah dipantau. Sementara di bagian bawah ternyata Geek Fam juga dalam keadaan yang ngebaik-baik aja. Turretnya udah tinggal sedikit lagi bisa dihancurkan oleh Soriso. Ini Bigetron mainnya udah mulai objektif banget ya kayaknya. Satu 2 kali. Turret juga udah dihancurin. Tinggal nanti gimana mereka convertnya lagi sih, kayak harus team fight, ambil lagi ya kan turret yang ada lagi, karena kan masih ada outer mid lane sama outer bottom lane, jadi yang itu yang harus mereka dapatkan gitu. Dan dari Geek Fam, Exort bahkan dia belum bisa untuk nyerang Hayabusa ini, dia kan biasanya nyerang ke hero-hero backline, sedangkan draft dari Bigetron Alpha ini minim banget sama hero namanya backline, karena mereka bakal tabrak Gimang, mainnya juga bakal berlima. Di sini bakal sedikit kesulitan sih harusnya kalau memang dia nggak berhasil untuk pick off satu hero. Ya, tugasnya ada di Lux sama Exort nanti yang bisa untuk masuk ke belakang. Cuman kali ini untuk Bigetron Alpha, mereka langsung ngamanin ke arah satu outer turretnya di bagian bawah. Soriso sepertinya udah unggul level juga, lebih unggul item. Di bagian atas ada pertukaran Tata Kadera yang mendapatkan satu turret juga. Dan ini dia Turtle Camp yang terakhir presented by Lita. Sudah hadir, sudah ada Max juga yang datang. Tanpa ada gangguan dan hambatan, Turtle bakal dikantongin oleh Bigetron Alpha. Well, tapi lihat Kaderanya benar-benar ditempelin. Untungnya Hengki masih punya flicker ke belakang. Oh, Cold Altar di pop up sama Moreno. I think it's too fast, Gio. Iya, aku setuju. Karena nggak ada team fight yang benar-benar panjang dari Bigetron Alpha dan juga Geek Fam. Ya, miscommunication kayaknya, mungkin tadinya mau suruh Hengki nabrak lagi, tapi ternyata Hengkinya juga recall ke belakang. Dan lihat saat ini 5 man dari Geek Fam, Black Dragon Farm langsung dipapa begitu saja. Masih ada Blazing Duet dilepaskan dari seorang Saken, tapi nggak kena ke arah siapa-siapa. Luke satu berdarah terakhir dikejar sama seorang Moreno, dan akhirnya Sang Naga harus tumbang di area rumputan. Aduh, itu niatnya baik banget dari Luke, membuat Saken cukup sekarat tadi, ternyata nggak ada follow up damage yang dilakukan oleh Geek Fam. Exort keadaannya cukup jauh tadi. Kalau mungkin ada Coach Shadow, dia juga Shadow kill ke arah Saken, bakal beda cerita. Dan ada pertukaran kali jadi Bigetron Alpha. Soriso yang berada di garis atas sana mencoba untuk mendapatkan satu inner turret, sedangkan di outer turret bagian tengahnya sudah bisa dirontokkan oleh Bigetron. Ini membuat dari Bigetron semakin unggul. Leadingnya tadi yang setengah 3000, sekarang jadi 6000. Yap, pelan-pelan ya, menit 8 beda 6.000, 800 gold per menit. Bayangin perbedaan yang berhasil dikumpulkan sama Bigetron Alpha. Ini bakal menjadi mimpi buruk bagi Geek Fam, karena jungle semua diinvasi, bahkan Kadera di area top lane benar-benar dikejar sama Sorizo. Ini sih permasalahan, mungkin Kadera nggak pakai sprint ya. Jadi untuk Pacific nggak bisa terlalu aktif, dia juga nggak bisa terlalu memberikan damage di awal-awal. Sehingga walaupun dia belum tumbang sama sekali, cuman dari tadi kita juga belum lihat KYY ini bisa masuk ke arah Kadera dengan fatalinnya. Yang didapatkan adalah Luke atau mungkin ke arah Boyski. Cuma peperangan udah mulai terjadi kali ini. Sorry sama juga ke depan, yang Blade dikeluarkan dari KYY. Jadi korban pertama, Blade Dragon masuk ke arah belakang. Max menjadi target operasi berikutnya. Cuman dari Bigetron Alpha mereka masih ada source skill untuk bisa mundur ke arah belakang. Dan ini dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy S Series sudah muncul. Geek Fam gak bakal menyanyikan kesempatan ini mungkin, tapi sepertinya bakal coba untuk di alurnya diturunin lagi dari temponya. Ini ya, lihat ya, lihat dari presented by Koda Shop-nya, di mana Exort dan juga Max ya. Max yang menggunakan Leomord, Exort yang menggunakan Hayabusa. Dan gini, kalau dari Geek Fam mau ngambil ke arah Lord sekarang itu bahaya banget, karena ada Hengki di sana yang bakal bisa menggunakan Fataling. So dia benar-benar harus menjaga jaraknya, walaupun masih ada Purify yang standby dari Kadera maupun Aboys. Tapi
Aboyski juga di sini dia bisa mengcopy skill either memang Cloud Altar yang mungkin bakal bisa untuk berguna karena memang sebentar lagi bakal ada teamfight panjang kalau Lordnya mau dilanjutin. Dan Bigetron Alpha pun gak mau terburu-buru, dia pelan-pelan. Kalau tadi Gio perhatiin wave atasnya dirapihin, wave tengahnya juga tadi dirapihin, biar Big Fam ini gak bisa 5 man untuk kontes di area Lord. Aku setuju. Tapi di momen-momen kayak gini mungkin untuk Aboy, aku lebih suka dia ngambil ke arah Fataling sekarang ya. Karena itu bakal membuat tim fightnya untuk Bigfam lebih terorganisir lagi. Karena mereka masih punya Kadera, mereka masih punya Lux juga kalau memang ada efek-efek sedikit nabrak ke arah belakang bagi Bigetron Alpha. Cuma ternyata dari Aboyski memilih untuk ke altar yang akan memperpanjang tim fightnya. Karena masih mempercayai Kadera dan juga Aboyski masih punya fight. Sekarang di bagian atas, Luke harus berjuang karena ada split push yang dilakukan oleh Soriso ini benar-benar ganggu banget. Mengganggu konsentrasi, jadi 4 melawan 4 di area Lord nantinya. Tapi sebenarnya gini, Luke pun nanti bisa datang dengan cukup cepat dengan Black Dragon Form ya. Jadi dia bisa jalan sedikit demi sedikit untuk bisa mulai team fight-nya. Itu yang harus di-make sama Bigetron Alpha. Mereka ini hanya baiting feeling Coleus untuk mancing. Karena dia pasti reset dan Fataling akhirnya terpancing Blessing Duet. Cloud Altar di pop up, tapi ada Black Dragon Form mencoba untuk menyerang ke arah Henki. Langsung pecah Cloud Altarnya, mencoba untuk ditabrak lagi dengan Furious Dive. Akhirnya sang cumi-cumi harus lompat dari Land of Down. Nomor 16 juga dilepasin, tapi Max sudah naik Gabrielnya menyerang. Rupture langsung tak bisa bertahan, bahkan sampai Aboyski juga harus ter-take down. Dan inilah dia momentum yang dicari-cari sama Bigetron Alpha. Mereka bakal dapetin Lord gratis. Lord gratis yang bakal diamankan oleh Bigetron Alpha ini benar-benar bagus banget di menit 11. Walaupun masih Lord yang biasa aja, tapi impactnya nanti bakal ngancurin setiap bangunan yang ada dari Bigfam. Dan tanpa ada gangguan, Luke mencoba untuk datang, mulai diusir, dan Lordnya sudah bisa dikantongi oleh Bigetron Alpha. Tadi sempat ada peperangan yang terjadi di area Lord tadi ya. Exort aja nggak bisa berbuat terlalu banyak. Dan ini dia, head to head presented by Kodashov, Hayabusa, dan Leomord. Exort dan juga Max sama-sama belum ter-pick off, tapi ternyata perbedaan levelnya aja udah beda lumayan. 3 level. Ini Udah gitu menandakan bahwa juga. objektifnya Max lebih jauh berjalan. Nah, dan Exortnya ini nggak bisa pick off. Fataling lagi dan lagi lewat yang ngelamun, tiba-tiba diangkat terbang melayang tinggi, lalu dihajar menggunakan Babriel yang Max sendirian dengan Cloud Altar yang sudah tidak aktif, tapi dibunuh langsung 2 hero di sana, ditarik ke arah juga Phantom Stitchia, bahkan Phantom Stop triple kill untuk seorang Max. Apakah bakal terjadi Max Niek? Karena Exort saat ini sedang mencoba untuk melakukan defense sendirian. Shadow Hero dilepaskan, tapi Blazing Duet langsung dibuka, dan Exort dia bisa bertahan legendary dan wipeout. Didapatkan Bigetron Alpha sekaligus game kita yang pertama dimenangkan. Victory presented by BCA oleh Bigetron Alpha. Itu kalau misalnya nggak momennya agak lebih cepet dikit, ada Max Niak tadi tuh. Iya, Harus ya, kurang tapi 2 detik lah ya. kurang 2 detik. Kelamaan 2 detik, kalau nggak bakal Max Niek bakal terjadi itu ya teman-teman.